Aktivis Rocky Gerung bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara usai pelantikan Menteri, Kepala Badan hingga Kepala Staf Presiden Senin kemarin. Rocky Gerung bahkan bersalaman hingga tertawa bersama. Keduanya terlihat akrab, namun Presiden Prabowo sempat mengungkapkan Rocky Gerung sebagai disiden. Dan Rocky Gerung mengakui apa yang disampaikan Presiden. Bapak Prabowo ya saya selamat tadi. Jangan perlu kan yang saya diskusi. Beliau, oh Pak Rocky, terima kasih hadir. Dia Pak Rocky masih disiden. Nanti Anda lihat wajahnya, dia bercanda. Aktivis Rocky Gerung datang ke istana mendampingi kawannya yang dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wanita perempuan berusia 51 tahun hilang selama 3 hari di hutan Palopo, Sulawesi Selatan. Beruntung korban bisa ditemukan tim SAR namun dalam kondisi lemas dan harus ditandu. Indo Rampa, wanita berusia 51 tahun ini ditemukan tim SAR di area hutan kawasan Betang Barat, Palopo dengan kondisi lemah. Indo Rampa dibawa dengan tandu karena tidak memungkinkan berjalan kaki. Korban hilang sejak 3 hari sebelumnya dan tim SAR melakukan pencarian menyisir sejumlah titik hingga ke arah area hutan yang jauh dari permukiman. Saat proses pencarian, lokasi ini telah disisir namun baru ditemukan setelah masuk hari ketiga. Korban meninggalkan rumah akibat lupa jalan pulang. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak iNews melaporkan. Seorang anggota polisi mendatangi rumah wali kota Palopo, Sulawesi Selatan sambil membawa parang. Pelaku memanjat pagar dan sempat berteriak sebelum kabur. Apa sih itu? Seorang pria dengan membawa senjata tajam mendatangi kediaman wali kota Palopo. Pelaku memeriksa pagar dan memanjat sambil berteriak. Pelaku ternyata anggota polisi aktif yang bertugas di Mapolres Palopo. Pelaku telah diamankan di Propam Polres Palopo. Pelaku diketahui sehat dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak iNews melaporkan. Seminggu menghilang dari rumah, seorang bocah berusia 13 tahun menjadi korban pencabulan sesama jenis di Lumajang, Jawa Timur. Pelaku telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 9 kali. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jogotrunan, Lumajang yang diduga digunakan predator anak. Saat diperiksa polisi, menemukan salah seorang korban berusia 13 tahun, warga Tanggul Jember yang dilaporkan hilang dari rumah selama 1 minggu. Polisi pun membawa pelaku berusia 19 tahun ke Polres Lumajang untuk menjalani pemeriksaan. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Pengakuan korban, pelaku telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 9 kali selama korban berada di rumah pelaku. Polisi hingga kini masih mendalami kasus ini untuk mengetahui modus pelaku sehingga bisa leluasa melakukan pencabulan sesama jenis di rumahnya sendiri. Diduga puluhan anak yang menjadi korban penyimpangan seksual untuk segera melapor pada polisi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, krisis kemanusiaan di Gaza kian memburuk. Anak-anak di kamp pengungsian terancam serangan hama seperti tikus hingga serangga yang meningkatkan resiko penyakit. Inilah kondisi di kamp pengungsian di kota Gaza, Palestina. Lokasi pengungsian yang kotor membuat tikus berkeliaran di antara tumpukan sampah dan air limbah. Hal ini membuat risiko penyakit semakin tinggi, terutama bagi anak-anak. Kondisi tenda yang rapuh, banjir, serta cuaca yang dingin membuat pengungsi kesulitan mendapatkan perlindungan yang layak. Salah satu pengungsi mengatakan, sebelumnya tikus hanya ada dalam jumlah yang sedikit. Karena makanan langka, kini jumlahnya meningkat pesat. انتشار القوارض هذه كانت موجودة لكن بقت خفيفة ليش؟ لعدم الغذاء للجردان هذه. لما زاد الأكل للجردان هذه كترت وكبرت في نفس الوقت
وقتها التفقيس تاعها ولدتها فانتشرت بصورة غير شكل، فالجردان صاروا بدالهم من صغارها قتل واحدة هالقد، وتم تفقيس على هذا المزابل لأنه فيش أي نوع من السموم اللي تقتل هذه الجردان وتخلصنا منه. Menurut UNRWA, hampir 1,9 juta warga Palestina di jalur Gaza mengungsi sejak Oktober 2023 silam. Israel membebaskan 15 warga Gaza Palestina yang ditahan melalui penyeberangan Kerem Shalom Minggu siang. Kebebasan belasan warga ini disambut haru oleh keluarga. Warga dan keluarga bersorak gembira saat satu persatu tahanan warga Gaza keluar dari mobil palang merah. 15 warga Gaza ini akhirnya dibebaskan dari tahanan Israel. Keluarga pun memeluk 15 warga Gaza, meluapkan kerinduan mereka. Mereka kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Al-Aqsa untuk dirawat karena terluka akibat kekerasan dan kelaparan. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, kondisi gerbong KRL Wanita terlihat hancur setelah bagian depan kereta api Argo Bromo menghantam keras hingga menembus bagian belakang. Beginilah kondisi parah gerbong Wanita pasca mengalami insiden tabrakan. Benturan yang sangat keras membuat struktur gerbong mengalami kerusakan serius dengan bagian dalam terlihat porak-poranda. Sejumlah petugas tim gabungan berusaha melakukan proses evakuasi. Pasca insiden terjadi, seorang warga terlihat marah dan menegur petugas KRL Komuter Line. Warga tersebut protes dan menyalahkan masinis. Di saat yang lain sibuk evakuasi dan membantu korban, seorang warga terlihat marah dan menyalahkan masinis Argo Bromo. Seperti inilah situasi seorang petugas yang berusaha menjelaskan insiden yang terjadi. Namun warga ini seolah meminta jawaban lebih jelas lagi mengapa kecelakaan ini bisa terjadi. Kembali di Sindo Sore pemirsa, beberapa hari terakhir cuaca Jakarta terasa tak menentu. Setelah panas terik, tiba-tiba langit berubah gelap dan hujan pun mengguyur. Cuaca di ibu kota beberapa waktu terakhir terasa galau. Pagi hari cerah, namun siang hingga malam berubah jadi berawan dan diguyur hujan. Meski BMKG memprediksi cuaca Jakarta diawali cerah, namun pagi hari tadi warga dikejutkan dengan hujan yang sempat mengguyur. Selanjutnya menurut BMKG memasuki siang awan kembali mulai menebal dan sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan ringan. Hujan diprediksi terjadi tidak merata, namun dapat berlangsung hingga malam hari di sejumlah wilayah ibu kota. Pola cuaca yang berubah-ubah menjadi ciri peralihan musim. Ketika pagi terasa terik, namun pada siang hingga sore berganti dengan hujan. Untuk itu, warga diimbau agar tetap siaga terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Tim Liputan iNews melaporkan.